Oke guys, kali ini kita akan membacakan komentar-komentar dari para netizen ya. Komentar-komentar netizen ini kita angkat juga nih menjadi pembahasan, yang dimana sebelumnya Bu Ratna ini dalam pihak Kesultanan mengadakan perkumpulan ataupun meeting membahas pengacara dukun yang ngaku-ngaku cucunya Sultan. Kita akan mulai baca dari yang pertama. Ini para netizen mendukung sekali ya, baik yang di Bima ataupun yang di luar daerah Bima, mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Ratna untuk menindaklanjuti pengacara dukun. Sangat setuju, bukan soal materi atau sekedar pembuktian, tapi ini menyangkut sejarah dan citra nama baik keluarga yang harus dijaga dan diluruskan agar tidak terus jadi polemik. Diajak duduk bersama mencari kebenaran, kalau perlu diambil langkah hukum apabila terus terjadi bantahan yang meresahkan. Lalu ada juga yang mengatakan, sebetulnya Daus ini sudah nyerah. Dia tidak mau membahas soal Sultan lagi, tapi dia malu ngaku salah. Coba cermatilah bahasanya akhir-akhir ini, tapi orang-orang di Bima terlanjur resah. Masa keluarga mereka mau diacak-acak, jadi terima saja ya Daus, terutama rasa malu itu. Kita lihat nih balasannya seperti apa. Nah, langsung next kita ke sini ya. Setuju, ini baru keras, beri pelajaran buat pengacara dukun. Cepat tangkap dan masukkan jalur hukum. Saya terus Bu Ratna dari keluarga Sultan yang asli, etika dan adab emang good, gak kayak setan Daus. Emang sangat dipuji sekali ya dalam rapat ataupun meeting Bu Ratna ini bersama rekan-rekannya, karena dinilai berbeda jauh dari segala penampilan dengan Firdaus. Mantap, jangan biarkan sejarah Bima dipelintir, dibelokkan, dilecehkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hasil apapun keturunan Bima tentang kesultanan, kita masyarakat Indonesia terima. Akhirnya jelas tentang Kesultanan Bima. Terima kasih Bu Ratna, keturunannya sehat semua, amin ya. Ada juga yang mengatakan pengacara dukun dipenjarakan aja Bu Ratna biar mulutnya gak keluar-keluar lagi. Ya, dia pun sekarang dilaporkan ya terkait ucapannya yang menyinggung syahadat. Tapi dia akan melaporkan balik orang yang melaporkannya malam tadi itu. Lalu ada juga nih yang mengatakan jika ngakak bener calon komika yang anyep dari awal karirnya. Saranku Mas Firdaus ikutan suca dan juga komunitas stand up aja, plus gabung stand up Indo dan Paski aja, lebih baik loh, pasti satu Indonesia bahagia. Ya memang dibalik pengacara ini kontroversial statementnya, dan juga ada lucu-lucunya juga. Jadi berbeda pandangan dari netizen, ada yang terhibur, ada yang kesel. Lalu ada yang mengatakan juga kalau bisa dikenakan juga hukum adatnya Bu Ratna, ini mulutnya si Daus udah ketolong lagi, jangan sampai damai cuma dengan ucapan maaf dan materai proses hukum. Oh iya ya, selain hukum Indonesia ada hukum adatnya juga, ini kan kesultanan, ini terkait kesultanan. Ya pasti ada juga sih ya kalau diproses dari hukum adatnya. Lalu ada juga, mohon sesegera mungkin untuk diseret ke pengadilan, aku doakan dia dapat hukuman pancung seumur hidup. Parah. Mungkin di sini ada komentar-komentar kalian yang kebaca ataupun yang enggak, kita lihat aja ya. Nah, lalu ada juga yang mengatakan, terima kasih Bu Ratna udah gerak cepat meluruskan sejarah, jangan mau sejarah diobrak-abrik, kalau bisa dipenjarakan tuh orang yang meresahkan dan memelintir sejarah, salam dari suku Batak. Wah, ada juga nih yang dari Batak ya. Ini dari mana-mana yang nonton nih. Bahkan tadi juga ada yang dari Malaysia komen. Segera cabut saja kartu keanggotaan advokatnya daripada mencederai profesi advokat dengan cara-cara yang ngawur dan sembarangan. Yang setuju kartu profesi advokatnya dicabut, berikan like katanya. Ada juga yang berkomentar, bisa digugat balik nih pengacara kalau terbukti menipu. Jangan kasih kendor, Bu Ratna penjarakan cucu jin. Ya semalam dia dibahas ya, katanya cukup dibacakan ayat kursi aja. Menurut salah satu pembicara di meeting kesultanan waktu kemarin itu.
Kasih pambu si pengacara itu biar dia masuk penjara agar ketemu sama orang-orang yang jahat karena dia bibirnya jahat. Buat gue si Firdaus udah terlalu sombong dan arogan, sepatutnya harus dipenjarakan si Firdaus. Oke, kita langsung ya ke bagian pengacara dukun. Kita komentarnya, lihat dari netizen seperti apa. Waktu itu pengacara dukun semalam ini dilaporkan nih, komentar netizen seperti apa. Ini terkait singgungannya kepada syahadat ya. Alhamdulillah, semoga bisa segera ditahan, kata netizen nih. Ada juga yang mengatakan pertandingan sesama pengacara antara Rasman Arif dengan Firdaus, banyakin laporan dan somasi. Ini paling banyak nih somasinya pengacara dukun ya. Entah diterima atau enggaknya itu pengacara, laporannya banyak banget. Ada juga yang mengatakan sebenarnya 80% dari ucapan pengacara dukun ini mengandung delik yang menyesatkan umat beragama. Seharusnya MUI wajib perhatikan kejadian ini. Salam waras by Wayang. Giring terus sampai warna oranye menjadi warna terakhir yang menempel di badannya sebelum kain kapan membungkusnya. Akhirnya yang saya harapkan terjadi. Alhamdulillah dan terima kasih atas laporan penistaan agama oleh si Firdaus. Harusnya si Firdaus Oil ini dipanggil Polri sebab dia sesumbar medsos 20%, polisi bisa diintervensi, dan 80% polisi tidak dapat diintervensi. Apa dia bisa mempertanggungjawabkan ucapannya? Dapat data dari mana dia? Ayo polisi gerak cepat. Jadi pengacara jangan asal ngomong. Jika tidak punya ilmu dalam bidang agama jangan asal bicara. Masalah Dipal maju terus. Terima kasih sudah mewakili rakyat Indonesia terhadap orang yang melaporkan pengacara dukun itu ya. Anda melaporkan Daus itu udah suatu mewakili rakyat 100%. Polisi harus tegas dengan kasus ini, cepat diproses. Si Daus ini, kami sebagai rakyat Indonesia resah dengan si Daus ini. Lalu ada juga nih, kita acak ya. Langkah hukum itu terbaik agar tidak lagi Daus-Daus berikutnya. Jangan kasih kata yang lembut untuk Daus Oil bekas ini, karena kita semua sudah dihina dari bacot sampahnya Daus. Semoga dia merasakan kerangkeng besi yang dia idam-idamkan selama ini. Semakin payah ini penyakitnya si Daus. Kalau mau ngelaporin orang, dia agak tanggung-tanggung, meskipun laporannya gak masuk akal. Tapi pas giliran dilaporin balik tentang penistaan agama, malah seakan-akan ngeledek gitu. Merasa so bener lah, jelas-jelas ada bukti kalau dia itu menistakan agama Islam. Entah mengatakan bahwa jika gak percaya dukun maka batal syahadatnya. Lagian jadi pengacara kok malah bela perdukunan. Percuma sekolah tinggi-tinggi dong kalau ujung-ujungnya seperti itu. Kasihan emak bapaknya nyekolahin anaknya, niatnya mau lihat anak pintar malah tambah bodoh katanya. Kalau kamu yang mau support dan percaya dengan dukun, maka jangan paksakan orang lain dong buat ikutin kamu yang itu sesat. Itu ya komentar-komentar dari netizen. Mungkin ada komentar dari kalian yang kita baca tadi. Itu saja ya, bagaimana kira-kira komentar kalian nih mengenai pengacara dukun yang semakin mencari-cari alasan setelah dia dilaporkan. Nanti kita akan lihat lagi beritanya, update lagi di channel sebelah ya, pasukan netizen. Saya sekarang jarang upload di sini dikarenakan sibuk di channel sebelah. Jadi di sini untuk saat ini kita bacain komentar netizen aja. Nanti untuk kedepannya kita bikin konten apa, kita tunggu aja ke depannya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.